Kontroversi, polemik, tidak terelakkan terjadi setiap hari. Menutup aktivitas di sore hari, cukup di sini. Mencari solusi tanpa sensasi. Karena kami yang pertama dan tetap yang terbaik. Jenazah anggota TNI penembakan kelompok sipil bersenjata di Papua tiba di Toraja. Susilo Bambang Yudhoyono sempat mengatakan Anas Urbaningrum tidak loyal. Gaji setiap kepala daerah akan naik lebih dari 1 juta rupiah. Pemirsa, kami hadirkan seputar Indonesia. Dari studio RCTI Kebun Sirih, Jakarta, inilah Seputar Indonesia bersama Gustaf Aulia. Halo pemirsa, perkembangan peristiwa penembakan di Papua akan menjadi topik utama kami sore ini. Kita awali Seputar Indonesia dengan kedatangan jenazah korban penembakan Papua di Toraja. Pemirsa, jenazah salah seorang warga sipil yang menjadi korban penembakan di Papua hari ini tiba di rumah duka di desa Benteng Mamulu, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Dari 12 korban tewas akibat penembakan Papua, 5 diantaranya adalah warga sipil yang berasal dari Toraja. Isak tangis saat terbendung saat jenazah Yohanes Lalu, salah seorang korban penembakan di Papua, tiba di kediaman di desa Benteng Mamulu, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Yohanes tewas ditembak kelompok sipil bersenjata di Kabupaten Puncak Jaya, Papua 5 hari lalu. Setibanya jenazah di kediaman, keluarga dan para kerabat berkumpul di rumah orang tua Yohanes. Di depan rumah korban terdapat karangan bunga sebagai bentuk bela sungkawa. Menurut keterangan keluarga, korban berada di Papua sejak 2 bulan lalu. Ia merantau ke Papua untuk mencari kerja sebagai buruh bangunan. Yohanes Lalu meninggalkan seorang istri yang sedang mengandung dan 6 anak. Di waktu kejadian, korban katanya di mana? Lagi di mana? Di sini, nggak tempat kejadian tuh. Di sini. Korban sudah lama ke Papua. Selama ini memang sudah di Papua atau? Yang satu sudah lama, yang jenazah ini baru 3 bulan. 3 bulan di Papua. Rencananya jenazah akan dimakamkan di Patane Rabu besok. Selain Yohanes, warga Toraja yang tewas dalam peristiwa penembakan di Papua adalah Julianus Palimbong, Markus Kevin Rendenan, serta Sertu Franhera Ponggalo. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Son Rahim melaporkan. Sementara itu, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia hari ini menjelaskan kronologis penembakan di Puncak Jaya, Papua yang menewaskan 8 prajurit TNI dan 4 warga sipil. TNI menduga pelaku penyerangan adalah kelompok gerakan pengacau keamanan. Mabes TNI menyatakan penembakan berlangsung setelah seorang warga setempat bernama Wandi Tabuni datang ke pos TNI. Tabuni diduga seorang informan GPK yang sampai saat ini masih terus dicari keberadaannya. Tabuni diduga telah memberikan informasi kepada anggota GPK mengenai kekuatan dan keberadaan pasukan TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Iskandar Sitompul menduga ada beberapa kelompok yang terlibat dalam penyerangan. Iskandar menyatakan status di Papua masih tertib sipil, tidak ada peningkatan status sehingga kasus ini ditangani polisi. Beberapa kekuatan di sana, yaitu ada kelompok Tabuni, ada kelompok Yambi, militer murid, itu ada 3 kelompok besar di sana. Ya, kekuatan mereka itu antara 50 sampai 150 orang dengan bersenjata laras panjang. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gaji minimal 51 juta rupiah yang diterima anggota DPR tidak serta-merta membuat mereka membela rakyat. Rapat paripurna pagi tadi menjadi saksinya. Banyaknya anggota yang tidak hadir diduga kuat karena mengurus pencalonannya untuk menjadi anggota DPR periode mendatang. Karena setiap partai harus menyerahkan daftar caleg April mendatang. Jelang tahun politik 2014, rapat kerja di gedung DPR semakin sepi peminat. Tak terkecuali rapat paripurna. Selasa pagi, rapat paripurna yang mengagendakan pelantikan Muhammad Sohibul Iman sebagai Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan menggantikan Anies Mata. Bahkan sejumlah tokoh fraksi DPR tidak terlihat dalam sidang paripurna.
Dalam sidang paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPR Marzuki Ali, hanya dihadiri 293 anggota dari 506 anggota yang tercatat sebagai anggota DPR. Ketua DPR Marzuki Ali pun baru sebatas berencana untuk menindak anggota DPR yang sering absen dalam sidang paripurna dan rapat kerja DPR. Lumayan ya, tetapi saya sudah minta BK untuk negakkan aturan, ya. Karena kehadiran itu tidak hanya absen, tetapi juga fisik. Itu sesuai dengan tata tertib DPR. Artinya kalau mereka melanggar, saya minta BK untuk negakkan aturan itu. Saya yakin anggota DPR bisa membagi waktu, mana untuk konstituen, mana untuk kewajibannya sebagai anggota Dewan. Pemirsa, Anas Urbaningrum untuk pertama kalinya berbicara kepada media pasca pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. 2 minggu sebelum resmi menjadi tersangka, Anas sudah mengetahuinya dalam rapat yang berlangsung di kediaman Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Berikut cuplikan wawancara wartawan RCTI Aryo Ardi dengan Anas Urbaningrum. Apakah artinya sebenarnya Pak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi sudah mengetahui status Anda di KPK ketika tanggal 8 malam itu adalah tersangka? Publik bisa membaca itu dengan jelas lah ya. Saya tidak perlu menjawab ya atau tidak, tetapi masyarakat bisa membaca dengan jelas apa maksud dari statement itu. Tentu statement itu kan ada maksudnya. Seseorang yang diminta konsentrasi menghadapi masalah hukum, tentu dia sudah punya status hukum. Kan kira-kira begitu. Dan apakah Pak SBY juga menganggap Anda keluar dari garis loyalitas ketika Anda harus berbeda pendapat dengan beliau? Yang saya rasakan begitu. Pernah diutarakan langsung? Pernah. Persisnya seperti apa, Mas Anas? Ya, dianggap tidak loyal. Ya, dianggap tidak loyal. Ketika itu reaksi Anda? Ya saya jelaskan bahwa ini tidak terkait dengan loyalitas, tetapi terkait dengan dinamika yang biasa saja. Sama sekali bukan urusan loyalitas. Yang pas menjelaskan ini adalah Pak Amir Samsudin. Kecuali Pak Amir Samsudin kalau ditanya tidak mau menjelaskan, ya nanti pemain penggantinya saya. Pemirsa, hingga hari kelima, aktivitas Gunung Tangkuban Perahu masih berstatus waspada. Para wisatawan dihimbau agar tidak berkunjung ke kawasan wisata alam Tangkuban Perahu karena kawah gunung aktif dan berbahaya bagi kesehatan. Para wisatawan yang datang ke kawasan wisata Tangkuban Perahu kecewa karena tidak dapat masuk. Radius 1,5 km dari kawah Gunung Tangkuban Perahu merupakan kawasan berbahaya. Berdasarkan pantauan petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), hingga kini belum ada perubahan aktivitas Gunung Tangkuban Perahu. Pengelola Taman Wisata Alam Tangkuban Perahu meminta agar wisatawan tidak datang ke kawasan wisata Tangkuban Perahu karena sebelumnya sempat mengeluarkan gas beracun. Dalam 6 bulan terakhir terjadi 2 kali peningkatan aktivitas Gunung Tangkuban Perahu. Pasca diberhentikan dari jabatannya, Aceng HM Fikri, mantan Bupati Garut, Jawa Barat, menghabiskan waktu bersama keluarga dan kerabatnya. Aceng akan mengkaji lebih dalam putusan Presiden untuk menentukan sikapnya. Hari pertama setelah tidak lagi menjabat sebagai Bupati Garut, Aceng Fikri menghabiskan waktu di rumah pribadinya. Ia nampak santai berkumpul bersama keluarga dan kerabat dekatnya yang berkunjung ke rumahnya. Aceng menikmati sebuah karikatur dirinya yang diberikan warga Garut saat ia menerima surat pemberhentian dirinya sebagai Bupati Garut. Sebelum naik mobil, ada yang memberikan cindera mata. Ya, cindera matanya itu sebuah karikatur. Saya juga awalnya tidak bisa memahami apa isi dari karikatur itu. Mungkin saya hanya menganggap ini adalah bentuk simpatik dan solidaritas gitu. Dengan berhentinya Aceng sebagai Bupati Garut, lalu bagaimana reaksi warga Garut? Sebagai warga Garut merasa bersyukur akhirnya apa yang diinginkan oleh warga Garut itu tercapai. Yang selanjutnya mudah-mudahan lebih baik juga, dan sekarang mungkin Wakil Bupati harus bekerja keras untuk memimpin Garut. Setelah Aceng diberhentikan, mekanismenya DPRD Garut segera bersidang untuk mengukuhkan Wakil Bupati Garut menjadi Bupati definitif dan mengusulkannya ke Mendagri melalui Gubernur Jawa Barat.
Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin melaporkan. Bocah perempuan yang dijuluki Spider Kid kembali beraksi memanjat Menara Sutet. Seputar Indonesia, segera kembali. Pemirsa, Anda masih ingat Fitri, bocah perempuan yang dijuluki Spider Kid? Bocah perempuan ini kembali beraksi memanjat Menara Sutet siang tadi lantaran kesal diejek tukang ojek. Tanpa rasa takut, bocah perempuan berusia 11 tahun ini menari tanpa berpegangan di atas rangka Menara Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi atau Sutet. Bocah berusia 11 tahun ini memanjat Menara Sutet di Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat. Bagi Fitri Aulia, aksi ini memang bukan yang pertama. Berulang kali Fitri memanjat menara, bahkan sempat dirawat di rumah sakit karena terjatuh. Fitri kembali memanjat karena kesal dengan ejekan para tukang ojek. Aksi Fitri sempat mengundang perhatian warga sehingga mengakibatkan arus lalu lintas tersendat. Selang 1 jam, Fitri turun dengan sendirinya dari Menara Sutet bertegangan 150 kV ini. Fitri pun digelandang aparat polisi ke markas Polsek Palmerah, Jakarta Barat. Seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun diduga telah disodomi 2 laki-laki dewasa. Satu pelaku diduga oknum aparat. Kejadian ini sampai ke polisi setelah orang tua korban mencurigai tingkah laku korban berubah. Orang tua korban melaporkan kejadian tersebut Jumat lalu ke Polres Jakarta Timur. Polisi langsung memvisum korban ke RSCM. Hasil visum yang dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan RSCM diketahui memang benar telah terjadi tindak kekerasan seksual. Berdasarkan laporan orang tua korban, polisi telah menahan 2 orang tersangka, E dan S, sejak hari Sabtu lalu. Dari kasus ini kita sudah mengamankan, bahkan melakukan penahanan sejak hari Sabtu pada tanggal 23 Februari yang lalu. Di mana 2 tersangka tersebut dengan inisial E dan S ya, alias I. Umur mereka sama 38 tahun. 38 tahun saat ini sedang dalam proses penyidikan. Adapun ancaman hukuman yang dikenakan kepada kedua tersangka tersebut, mereka melanggar pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Komnas Perlindungan Anak Indonesia meminta korban pelecehan mendapatkan perlindungan maksimal. Dan mengungkap kasus-kasus yang pelakunya adalah seorang penguasa atau yang mempunyai kekuasaan ini tidak mudah ya. Artinya bahwa proteksi terhadap korban juga itu harus betul-betul dilindungi. Langkah pertama yang diambil KPAI dalam kasus ini adalah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan polisi karena kasus pelecehan seksual terhadap anak memerlukan penanganan khusus. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, Anda mungkin masih ingat dengan Siti Nur Jazila alias Lisa, wanita yang menjalani operasi wajah setelah dianiaya suaminya sendiri. Menjelang operasi face off ke-17, kondisi kesehatan Lisa terus membaik dan siap menjalani operasi pembedahan di bagian mata, pipi, dan bibir oleh tim dokter bedah RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Lisa menjalani operasi pertama 7 tahun lalu. Siti Nur Jazila atau Lisa menjelang operasi face off Selasa siang, Lisa beraktivitas seperti biasa. Lisa mengaku siap menjalani operasi yang akan dilakukan oleh tim dokter bedah RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Hari ini, Lisa menjalani pemeriksaan kesehatan total atau general check-up. Hasilnya, kondisi kesehatan Lisa secara umum baik. Dalam operasi face off besok, Lisa akan menjalani pembedahan di bagian mata kanan karena mata Lisa yang sebelah kanan terus mengeluarkan air mata. Kemudian kulit pipi akan dirapikan dan bibir akan ditipiskan. Selain kondisi kesehatan, secara psikologis kondisi kejiwaan Lisa juga cukup baik dan siap menjalani operasi pembedahan yang dilakukan oleh tim bedah RSUD Dr. Sutomo Rabu pagi besok. Tapi lebih kepada masalah kejiwaannya dia, itu lebih kepada bagaimana dia menata masa depan dan menghadapi kondisi yang sekarang ini, itu yang menjadi masalah. Lebih menjadi suatu masalah gitu.
Siti Nurzazilah alias Lisa adalah korban kekerasan dalam rumah tangga. Wajah Lisa rusak akibat disiram air keras oleh suaminya hingga menyebabkan kulit wajah melepuh dan rusak parah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Hingga hari ini KPUD terus melakukan penghitungan suara pemilihan Gubernur Jawa Barat. Berdasarkan hasil penghitungan suara KPUD, pasangan Ahmad Heriawan dan Deddy Mizwar masih tetap unggul. Kendati masih menunggu hasil penghitungan suara KPUD Jawa Barat tanggal 3 Maret mendatang, namun Ahmad Heriawan optimis dapat menang satu putaran. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, Aher unggul dari 4 pasangan lainnya. Aher yakin hasil hitung cepat tidak akan berbeda dengan penghitungan suara KPUD. Ya sudah akan berlari lah. Ya kan bagi saya bukan lagi tahun pertama, tahun ke-6. Saya tinggal melanjutkan program yang sudah ada ya. Program pendidikan tinggal kita tajamkan, program kesehatan tinggal kita tajamkan, infrastruktur juga seperti itu, pariwisata seperti itu, lingkungan juga seperti itu. Dalam lingkungan mungkin saya punya obsesi ya, mudah-mudahan 2 tahun ke depan kita bisa menciptakan Citarum bersih umpamanya. Hingga hari ini, suara yang sudah masuk ke KPUD Jawa Barat hingga siang ini sudah mencapai 14 juta lebih atau 72% suara. Dalam real count ini, Aher masih menempati posisi teratas dengan raihan suara 4,6 juta lebih atau 31,7%. Sedangkan pasangan Rieke Diah Pitaloka Teten Mas Duki meraih 4,1 juta suara lebih atau 28,5%. Sementara pasangan Dede Yusuf Lex Laksamana meraih 3,7 juta suara lebih atau 25,3%. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, gaji setiap kepala daerah akan naik lebih dari 1 juta rupiah. Apa reaksi Jokowi? Seputar Indonesia, segera kembali. Pemirsa, di tengah maraknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjanjikan kenaikan gaji bagi seluruh kepala daerah di Indonesia. Selain memperoleh gaji pokok dan tunjangan, masing-masing kepala daerah mendapat tambahan penghasilan dari insentif pajak yang jumlahnya jauh lebih besar dari gaji mereka. Tidak lama lagi, kepala daerah di seluruh Indonesia akan menikmati kenaikan gaji. Ini berarti pendapatan yang diperoleh para gubernur, wali kota, dan bupati akan bertambah. Kenaikan gaji kepala daerah ini sudah disetujui Presiden SBY saat forum konsultasi publik tingkat nasional pekan lalu. Presiden memerintahkan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk menaikkan gaji kepala daerah. Untuk gaji gubernur, berdasarkan keputusan Presiden nomor 68 tahun 2001, tunjangan jabatan bagi gubernur sebesar 3 juta rupiah, ditambah 5,4 juta rupiah tunjangan jabatan yang diatur dalam Kepres nomor 59 tahun 2003. Total gaji gubernur 8,4 juta rupiah. Sedangkan gaji wakil gubernur, gaji pokoknya sebesar 2,4 juta rupiah ditambah tunjangan 4,32 juta rupiah. Total gaji wakil gubernur 6,72 juta rupiah. Sedangkan gaji wali kota dan bupati gaji pokoknya 2,1 juta rupiah dan tunjangannya sebesar 3,78 juta rupiah. Total yang diperoleh 5,88 juta rupiah. Dan gaji wakil wali kota dan wakil bupati gaji pokok sebesar 1,8 juta rupiah ditambah tunjangan 3,24 juta rupiah dengan total penerimaan 5.004.000 rupiah. Namun kenyataannya pendapatan yang diterima mereka jauh lebih besar. Ini karena mereka memperoleh penghasilan dari insentif pajak sesuai kinerja masing-masing daerah. Jumlahnya pun jauh lebih tinggi dari gaji pokok yang mereka terima. Alasan kenaikan gaji para kepala daerah diakui Presiden karena sesuai dengan tanggung jawab mereka yang besar. Lalu, bagaimana reaksi sang kepala daerah? Ya nggak apa-apa lah. Gaji dihilangkan pun juga nggak apa-apa. Itu aja kok dipikir rumit-rumit. Mau gaji aja, tunjangan hilang nggak apa-apa. Atau gaji dihilangin, tunjangan yang muncul hanya tunjangan aja nggak apa-apa. Gaji dan tunjangan dihilangkan juga nggak pernah mikir kita. Jika gaji kepala daerah jadi dinaikkan, ini berarti pengeluaran pemerintah pusat menjadi bertambah. Saat ini terdapat 524 kepala daerah di seluruh Indonesia, terdiri dari 33 gubernur dan 491 wali kota dan bupati. Dari Jakarta, Mahardika Utama dan Riza Fauzan melaporkan.
Dan pemirsa, sampai di sini seputar Indonesia Selasa 26 Februari 2013. Berita-berita seputar Indonesia dapat Anda akses di www.okezone.com serta di rctinews.okezone.tv. Saksikan pemirsa dialog eksklusif kami pukul 24 malam nanti untuk pertama kalinya Anas Urbaningrum bicara kepada media pasca pengunduran dirinya. Saya Gustaf Aulia, seputar Indonesia yang pertama dan tetap yang terbaik. Sampai jumpa.